retirement from work but not retire from life. Mitosnya adalah rasa aman, rasa terjaminnya. Kita terlalu merasa bahwa segala sesuatunya itu pasti akan baik-baik saja. Mereka berpikir bahwa mereka sudah punya kendali terhadap masa pensiun. Sekarang di sini saya bareng Pak Yuda nih. Mungkin beberapa teman-teman udah kenal nih Pak Yuda dari RTC Surabaya, Pak ya. Yes. Nah, di kesempatan ini nih Pak Yuda juga mau sharing nih tentang tadi apa Pak yang kita ngomong-ngomong itu? Perencanaan pensiun. Perencanaan pensiun ya. Oke, jadi ya mungkin buat teman-teman juga seusia saya juga ya mungkin Pak ya. Yang ya 30-an. Saya masih 30 sih Pak. Ya mungkin mungkin beberapa dari usia-usia 30 itu mungkin belum punya rencana yang terlalu clear untuk pensiun gimana. Ya, mungkin dari sini kita bisa belajar nih dari Pak Yuda. Hal apa sih yang harus kita siapkan nih untuk pensiun gitu Pak ya? Iya. Oke, boleh. Ya. Gimana Pak? Ya, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang pensiun selalu diasumsikan bahwa itu adalah topik yang menarik bagi mereka yang berada di kelompok usia prapensiun ya. Di range usia 45 ke atas itu mungkin baru menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara pensiun itu suatu hal yang konkret yang harus menjadi topik bahasan bahkan di kelompok usia seperti halnya Peter. Justru di kelompok usia-usia muda inilah itu mereka mendapatkan peluang atau opportunity yang sangat besar sekali untuk melakukan persiapan. Dengan range usia yang cukup panjang, ini berarti mereka punya banyak pilihan-pilihan ya yang bisa dia lakukan untuk mempersiapkan usia pensiun termasuk mempertahankan standar hidup atau gaya hidup mereka nanti. Ya. Jadi sebenarnya kalau pensiun itu ya mungkin faktor yang sangat berpengaruh itu waktu itu Pak ya berarti ya. Iya. Dua hal yang penting yang perlu jadi pertimbangan adalah selain waktu, yang kedua adalah bagaimana mereka mengalokasikan gitu ya dana yang mereka miliki saat ini untuk persiapan nanti. Jadi sebuah quote yang menarik itu bahwa pensiun pasti akan terjadi gitu. Hanya saja yang kita perlu garis bawahi adalah pemerintah memberikan keleluasaan untuk masa usia pensiun, di mana kalau dulu gitu ya berhenti di usia 55 itu menjadi usia pensiun gitu. Tapi pemerintah secara berkala per 3 tahun menaikkan usia pensiun. Malah naik ya Pak ya setiap tahun. Iya, karena mungkin yang menjadi alasannya ini kemungkinan ya, saya belum baca datanya. Mungkin yang menjadi pertimbangan adalah usia produktif gitu di masa kini dan rata-rata harapan usia hidupnya jauh lebih membaik di Indonesia. Itu sebabnya pemerintah memperpanjang gitu usia pensiun. Nah, tidak serta-merta dengan usia pensiun yang diperpanjang itu membuat masyarakat kita itu menjadi lebih aware. Faktanya adalah ada sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Mereka melakukan survei di 4 negara di Asia, yaitu di Hong Kong, kemudian Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Mereka melakukan survei terhadap sekitar 2.000 responden. Dan fakta yang menarik dari beberapa hasil survei yang mereka lakukan, temuannya adalah justru banyak sekali masyarakat yang membutuhkan dana pensiun itu 90% dari penghasilan mereka saat ini. Dengan arti kata lain, kalau penghasilan mereka saat ini sekitar, kita ambil angka yang mudah untuk dihitung ya, sekitar 10 juta, berarti kebutuhan mereka nanti pada saat pensiun adalah di sekitar 9 juta. Jadi tidak berarti pada saat pensiun itu kebutuhannya langsung menurun drastis. Ya, ini belum diperhitungkan faktor inflasinya nanti. Ya kan? Artinya bahwa di masa nanti entah di usia berapa tahun kemudian nilai inflasinya pasti akan berlipat-lipat ya. Iya, lebih gede nanti. Jadi kalau kita berikan gambaran itu bahwa retirement from work but not retire from life. Kerjanya emang berhenti gitu. Tetapi kebutuhan hidup dan segala macam masih tetap harus dijalani. Masih ada.
Dan fakta yang menarik lagi gitu, dengan hasil data statistik di mana usia tingkat kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin membaik, ya mortalitas cukup bagus, itu justru menjadi warning buat kita. Artinya kan berarti ada masa usia hidup yang lebih panjang lagi. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan finansial yang harus dipenuhi semakin panjang lagi gitu. Iya. Bayangkan nih Peter, ya bayangkan misalnya kalau kita ambil nih contoh ya di usia pensiun usia 55 tahun. Kalau harapan usia hidupnya sampai dengan 85 tahun misalnya, berarti ada berapa puluh tahun itu? Masih 30 tahun lagi. Iya. Berarti masih ada seperempat abad lebih gitu kan, untuk dia harus bisa survive. Iya, untuk hidup tanpa pekerjaan gitu Pak ya. Betul Peter. Iya. Di obrolan kali ini nih saya berusaha untuk mengajak teman-teman terutama di kelompok usia Peter untuk mulai mempertimbangkan. Kadang-kadang kita terjebak pada beberapa mitos-mitos yang tanpa kita sadari gitu. Iya benar. Menginfeksi atau masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita gitu. Mitos yang pertama terutama bagi pekerja nih Peter. Ya. Rata-rata teman-teman kita yang bekerja gitu di sebuah industri gitu atau di beberapa perusahaan-perusahaan tertentu, mereka berpikir bahwa pensiun saya dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh perusahaan tempatnya dia bekerja. Ya. Di satu sisi memang faktanya demikian, tapi rasa yakin bahwa pensiunnya terjamin ini menjadi sebuah mitos. Ya, mitosnya adalah rasa aman, rasa terjaminnya. Karena faktanya dari peraturan pemerintah nomor 46 ya 2015 menyebutkan bahwa hanya 5,7% saja gitu yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Nah bayangkan Peter, kalau misalnya kembali lagi ke contoh yang sederhana tadi dengan gaji 10 juta, ya berarti kalau kita ambil 5,7% berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 500 ribu something kan gitu. Nah, make sense nggak gitu dengan peran pemerintah atau peran pemberi kerja itu menyisikan sekitar 500 ribu per bulan, gitu. Sementara kebutuhan pensiunnya nanti 90%-nya dari income dia. Per bulan juga, Pak. Iya. Dari sini saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kurang tepat gitu kalau kita menggantungkan masa pensiun kita dari dana yang disisihkan sesuai dengan ketentuan PP peraturan pemerintah tadi. Itu mitos pertama yang mungkin perlu diluruskan. Yang kedua adalah pemikiran bahwa begini, wah saya kan nanti punya putra dan putri, punya anak gitu ya, nanti akan mengurus saya gitu kan. Kalau di usia muda ini saya hidup untuk anak-anak saya, maka nanti pada saat saya pensiun harusnya giliran anak-anak saya yang menghidupi saya. Nah, mungkin Peter juga sudah mengetahui gitu fakta bahwa saat ini di dunia yang serba modern ini usia menikah ternyata mundur ya, mundur. Iya benar. Ya, kalau kita ingat di zaman revolusi dulu mungkin usia menikah itu di usia 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Zaman-zaman baby boomer Pak ya berarti ya. Gitu kan, di usia 20 tahunan. Kemudian berubah ke range usia 25. Kemudian mundur lagi ke mendekati usia 30 gitu. Sekarang mungkin udah di range 30 ke atas ya mungkin ya. Benar. Nah, dengan mundurnya usia pernikahan ini berarti membuat usia anak-anak nanti juga semakin muda kan? Pada saat orang tuanya pensiun, anak-anaknya masih muda. Masih belajar memulai karir. Berarti belum ada kekuatan finansial dari anak-anaknya nanti untuk menanggung orang tuanya itu ya. Mungkin juga Peter juga pernah dengar terkait dengan sandwich generation nanti. Ya. Dan itu juga akan terjadi berkelanjutan. Berarti jadi beban juga buat dia nanti, selain untuk menghidupi anaknya dia sendiri juga harus menghidupi orang tuanya. Betul. Ini menjadi catatan buat orang yang pensiun nanti gitu. Jadi nggak bisa usia pensiun nanti dibebankan kepada putra putrinya gitu kan. Iya benar. Iya, jadi memang harus harus terplanning dari awal. Betul Peter. Iya. Nah, mitos yang ketiga adalah kalau kita berasumsi bahwa harapan usia hidup itu masih bisa bertahan sampai dengan usia tertentu gitu ya. Dan kita juga sudah banyak menemukan bahwa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu
tampak fisiknya masih cukup prima gitu ya di usia-usia pensiun. Mereka berpikir bahwa mereka bisa memulai bisnis gitu ya. Oh, nanti saya pensiun juga saya akan punya bisnis atau memulai sesuatu yang baru lah. Nah, yang perlu jadi catatan faktanya adalah berarti kalau kita mau memulai bisnis berarti kan harus ada sejumlah dana gitu ya. Yang harus ada modal. Iya, betul, yang harus mereka siapkan untuk itu. Nah, tentunya juga itu tidak bisa dilakukan mendadak kan, Peter. Justru di usia-usia muda itu persiapan-persiapan tadi mesti dilakukan. Jadi pada saat pensiun itu bukan malah kita memulai, tapi harusnya udah ke-prepare dari awal sih, Pak. Benar. Kalau yang mitos yang kedua itu juga saya pernah dengar itu banyak kan kata-kata yang di quotes entah Instagram yang bilang anakmu bukan dana pensiunmu. Jadi memang sih kebanyakan sih ya itu efeknya ke sandwich generation tadi itu, Pak. Betul. Iya. Jadi memang hal-hal ini yang harusnya mungkin di umur-umur saya ini harus mulai aware, mulai sadar, Pak ya. Benar. Nah, gini Peter, kenapa kita perlu gitu ya mengajak teman-teman kita gitu untuk mulai berpikir ke arah sana. Sekalipun mungkin range-nya masih itu kan terjadi nanti masih 30 tahun lagi gitu ya. Itu terjadi masih puluhan tahun lagi gitu, masih lama gitu. Tapi kenapa kita ngajak mereka berpikir atau mempertimbangkan hal ini mulai dari sekarang? Jadi gini, ada dua cognitive bias gitu ya yang kita perlu waspadai. Yang pertama adalah optimism bias. Jadi bias optimis. Kita terlalu merasa bahwa segala sesuatunya itu pasti akan baik-baik saja. Ya kan? Benar. Di satu sisi kita dibekali dengan optimisme yang baik untuk menghadapi hari esok. Tetapi kita juga harus sadar gitu bahwa ada risiko-risiko yang kita tidak tahu gitu ya. Bagaimana kita harus menghadapinya nanti. Gitu. Faktor-faktor yang terlalu over optimis tadi inilah yang justru akan menjadi jebakan Batman gitu. Bumerang juga ya, Pak ya. Bumerang juga gitu buat teman-teman kita. Manakala mereka berpikir bahwa nanti pada saat pensiun toh juga sekalipun masa itu pasti akan tiba, toh juga kita pasti akan mampu untuk melaluinya gitu. Nah, kembali lagi ke pernyataan saya tadi di depan gitu bahwa ada setengah abad lebih nih yang mesti mereka lewati gitu lah. Bagaimana mereka bisa melewati itu hanya berbekal rasa optimisme gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah illusion of control. Kita selalu berpikir bahwa kita punya kendali penuh gitu terhadap hal-hal yang menurut kita bisa kita kendalikan. Berdasarkan asumsi-asumsi bahwa kita sudah melakukan A, B, C, D untuk mempersiapkan itu semua. Gitu. Nah, illusion of control ini juga ternyata mempengaruhi juga perilaku masyarakat Indonesia dalam hal mempersiapkan masa pensiun mereka. Mereka berpikir bahwa mereka sudah punya kendali terhadap masa pensiun mereka. Padahal, Peter, ya, either mereka punya aset atau tidak, ataukah mereka punya tabungan atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah pernah menghitung secara persis gitu ya. Berapa sebenarnya nanti pengeluaran mereka pada saat mereka pensiun. Jadi mereka harus tahu nih berapa exactly nilainya yang kita butuhin pada saat pensiun. Betul. Nah, illusion of control ini sama juga kasusnya seperti yang pertama tadi gitu ya. Kalau mereka berasumsi bahwa mereka punya kendali gitu terhadap pengeluaran mereka pada saat pensiun yang mana itu nanti masih terjadi 30 tahun lagi. Tentunya persiapan mereka sudah matang saat ini. Kalau betul mereka merasa punya kendali gitu. Tetapi kalau misalnya Peter ngobrol-ngobrol dengan mereka dan ternyata mereka baru menyisihkan hanya sekitar 10% saja dari penghasilan mereka, berarti sebenarnya belum ini Pak ya. Masih belum achievable malah ya. Iya. Oke, menarik sih kalau ya itu balik lagi semakin panjang waktu yang kita punya ini jebakan juga, Pak. 30 tahun kayaknya masih lama. Nanti aja lah. Nah, kebanyakan jebakannya di sana, benar-benar. Itu yang memang mungkin umur saya sih harus mulai menyadari sih, Pak. Iya.
mungkin ada lagi dari Pak Yuda. Ya, saat ini mungkin yang terpenting itu. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya mungkin akan ada pilihan-pilihan ya. Hal-hal apa gitu yang mungkin bisa teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Langkah-langkah apa saja yang perlu mereka lakukan terkait dengan persiapan tadi. Gitu. Ya, ada tentu kita tahu gitu ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa mereka ambil yang mungkin perlu juga dimasukkan gitu perhitungan-perhitungan angka-angka di situ gitu supaya mereka menyadari gitu bahwa oke, berarti ini bukan sekedar obrolan-obrolan biasa gitu, ini suatu hal yang memang bisa jadi sesuatu yang harus dibicarakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kepentingan terhadap mungkin kalau mereka sudah berumah tangga, berarti juga itu masuk dalam kepentingan masa depan rumah tangga mereka gitu. Iya benar-benar. Gitu. Apalagi kalau mereka yang udah berumah tangga dan belum memikirkan ini bakalan lebih future value-nya bakal lebih besar Pak harusnya ya. Iya, karena berarti ada anggota keluarga lain juga yang mengharapkan gitu kan uang tersebut gitu untuk ada bisa tanggungan lebih ya. Iya. Jadi memang ya itu sih jebakan itu Pak. Saya kira untuk umur-umur saya ini mereka banyak terlalu di zona nyaman. Lalu benar kata Pak Yuda yang illusion of control sama yang terlalu optimis itu Pak. Itu benar-benar terjadi juga sih sama teman saya. Jadi kalau misal saya tanya ini masalah pensiun, ya nantilah kan masih berapa tahun lagi. Nah, iya benar-benar sangat membantu banget Pak. Oke, mungkin nextnya kita boleh ngobrol tentang apa Pak tadi pilihan-pilihannya ya mungkin ya. Jadi kita bisa tahu nih berapa yang harus kita siapkan, lalu pilihan apa aja yang bisa kita ambil untuk dana pensiun kita. Betul. Ya. Oke. Jadi ini yang bisa kita simpulkan ya di pertemuan kali ini ya, bahwa kita punya setengah abad lebih gitu kan, ya pasca pensiun untuk biaya hidup kita. Kemudian kita juga tahu bahwa faktanya gitu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan mitos-mitos tadi gitu, ya bahwa faktanya nggak seperti itu. Gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa baik bias optimisme tadi ya atau illusion of control itu tadi perlu kita luruskan supaya kita tidak berada dalam situasi-situasi yang justru nanti merugikan diri kita sendiri maupun anggota keluarga kita. Mantap. Ya nanti kita bicarakan lagi how to-nya lebih detail lagi. Jadi teman-teman bisa nih ada pilihan, oh ternyata aku ingin menyiapkan harus kesini-kesini. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu, nanti kita next Pak untuk video berikutnya. Thank you. Pak Yuda.